Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kembali lagi dalam sebuah video prediksi. Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan Crown Jewel, sebuah pay-per-view Arab Saudi yang rutin setiap tahunnya ya. Tahun ini Crown Jewel pastinya sudah menyiapkan match card yang oke, yang sayang sekali kalau dilewatkan guys ya. Dan juga Crown Jewel itu akan tayang secara legal di Disney Plus Hotstar dan mungkin akan live jam 12 malam di hari Sabtu guys ya. Jadi Sabtu malam Minggu jam 12 malamnya itu tayanglah Crown Jewel. Ada 8 match termasuk kick off yang sudah diresmikan. Cukup banyak menurut saya ya, yang dimana Triple H sebelumnya bilang kalau tidak mau over match card gitu kalau bicara kebanyakan gitu ya. Jadi dia nggak mau overbook ya. Mungkin di Crown Jewel ini kayaknya dia bookingnya agak sedikit lebih banyak daripada biasanya. Apa saja match yang terjadi dan bagaimana sedikit ceritanya yang membuat mungkin teman-teman bisa agak sedikit lebih mengerti lah ya jalan cerita dan inti dari view tersebut. Kita akan jelaskan bersama-sama selengkapnya di prediksi Crown Jewel 2023. Gak ada intronya ya. Udah lanjut aja. Yang pertama langsung kita coba bahas match pre-show atau kick off match ya guys ya. Ini match tambahan untuk mengisi slot di kick off show. Biasanya sudah lama kayaknya ini WWE nggak pernah ada match di kick off show-nya. Nih baru sekarang nih guys, Crown Jewel dia kasih satu match kick off. Berarti mungkin teman-teman kalau mau nonton ya mulai dari jam 11 kalau mau nonton match ini. Ya mungkin saya akan skip watch along untuk match ini ya guys ya. Sami Zayn versus JD McDonough yang mana sudah di set sebelumnya di Monday Night Raw. Dan saya nggak ngerti kenapa alasan WWE untuk mengadakan kick off show ini match untuk pre-show ini apa gitu loh. Nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Seberapa urgent sih ngadain match ini yang sebenarnya kaliber Monday Night Raw. Atau biar matchnya atau shownya lama aja, seru aja, karena udah sold out sejak awal ya Crown Jewel ini ya di Arab Saudi. Saya tidak ekspektasi apa-apa dengan match ini dan saya yakin Sami Zayn akan menang dengan mudah guys ya, karena JD juga nggak cukup kuat, dia hanya bagian penggembira, bukan member tapi penggembira Judgment Day. Oke, kita skip aja guys ya, langsung masuk ke acara utama. Kita coba di awal kita akan bahas match John Cena versus Solo Sikoa. Narasi yang di build up oleh John Cena untuk match ini adalah dia yang selama kurang lebih 2000 hari belum pernah menang singles match selama karirnya. Ya iyalah ya, dia nggak pernah muncul match. Kalau dihitung matchnya Cena ada berapa tuh bisa dihitung pakai jari guys. Selama 2000 hari ini yang dia sudah fokus ke Hollywood. Intinya ya memang dia kalah ya karena dia jarang muncul. Tapi WWE dan Cena nge-build up promonya kalau dia harus menang di match Crown Jewel ini, singles match lawan Solo. Karena ini akan jadi singles match pertamanya sejak 2000 hari nggak pernah menang singles match guys ya. Dan Solo Sikoa jadi penantangnya mungkin menurut saya ya, karena memang selain cerita yang masih berjalan, Solo dipilih ini biar kalau Cena menang nggak apa-apa gitu loh, nggak akan ada yang merasa bury the wrestler atau ngerasa mengurangi kekuatan. Kayaknya enggak, karena menurut saya, prediksi saya, John Cena menang di sini. Karena saya ngomong di watch along kalau John Cena sepertinya selesai nih untuk saat ini. Untuk sementara waktu dia selesai, tidak match lagi di Survivor Series atau bahkan ke akhir tahun enggak. Dan dia bisa lebih fokus untuk syuting lagi. Dan ini kalau jadi ini match terakhirnya untuk sementara waktu, saya yakin Cena harus menang. Dan saya ingin Cena harus menang karena ingin ya memberikan kesenangan lah untuk penonton Arab Saudi guys ya. Dan ini juga saya berpikir awalnya Cena akan bersama AJ Styles, karena AJ Styles di off kan dengan storyline masuk rumah sakit ini belum ada lanjutannya nih. AJ harus balik ke WWE lagi dengan balas dendam dengan peran
orang yang ingin balas dendam gitu dengan Bloodline. Tapi ini belum dikeluarkan. Atau mungkin ada perubahan plan ya guys ya, yang kita tidak dapatkan sebelumnya. Tadinya AJ Styles yang mungkin disiapkan untuk lawan Roman Reigns, tapi WWE mengubah plan yang memberikan untuk LA Knight saja, yang mungkin hype-nya lagi besar-besarnya. AJ Styles disimpan dulu apa gimana, saya nggak paham. Tapi yang jelas John Cena bertanding singles match tidak saya expect sebelumnya ada di Crown Jewel ini. Dengan narasi yang di build up tadi, saya sudah bilang kalau ini bagian dari John Cena yang mau dapat kemenangan, dan dia ngomong kalau dia harus menang, bukan saja pertandingan yang harus ditonton, tapi dia harus menang di match ini. Dan prediksi saya Cena menang, mungkin Cena menang roll up, atau Cena menang di mana intinya tidak membuat Solo Sikoa yang karakternya kuat ini lemah di endingnya. Lanjut lagi, kita masuk ke match berikutnya yang kita akan prediksi adalah Cody Rhodes versus Damian Priest. Kalau saya beropini, ini adalah match yang untuk biar Cody ada match aja. Karena Cody kalau saya bilang di sini ya, walaupun dia ada feud dengan Judgment Day, tapi kalau saya rasa untuk menantikan dia feud dengan Roman Reigns, isi setelah Brock Lesnar itu kosong. Saya udah ngomong di Fastlane juga, kosong guys Cody ini. Sejak Payback dia kosong guys. Feud dengan Judgment Day ya, semua babyface yang ada di Monday Night Raw ya feud dengan Judgment Day. Nggak ada spesialnya, nggak ada story fokus ya si Cody di sini. WWE memberikan dia sebuah story kecil menuju Crown Jewel dengan Damian Priest pada saat itu dibuat lebih stake-nya lebih besar lagi, lebih meaningful lagi dengan menghajar kaki kirinya Cody yang dibantu oleh JD McDonagh. Saat itu kaki kiri Cody ini cedera begitu, digambarkan cedera dan kesakitan. Dan pada saat dia muncul lagi di Monday Night Raw tidak diperlihatkan sakit itu. Jadi tidak, saya awalnya merasa Cody mengulang lagi apa yang terjadi dengan Lesnar waktu sebelum Crown Jewel juga, di mana tangan kirinya yang harus diperban yang jadi storyline utama sampai dia sembuh pada saat lawan Dominic gitu. Cukup lama juga, sekitar 1 bulan kalau nggak salah, dan saya kira ini ngarahnya ke situ juga. Ternyata enggak, ternyata di Raw kemarin itu diperlihatkan sudah mulai baikan dan pulih gitu, dan dia malah berpromo dengan Damian Priest kalau Damian Priest gagal membuat dia cedera. Dan saya yakin nanti di matchnya Damian Priest pasti akan ngarahin ke kaki kirinya Cody lagi, dan Cody dengan dramanya itu pasti akan berusaha untuk melawan Damian Priest. Dan menurut saya prediksi saya yang ini cukup mudah, karena Cody Rhodes tetap dengan momentumnya, dengan kemenangan melawan Damian Priest ya. Mungkin ini akan mengarah ke War Games, gimana mereka akan babyface lawan Judgment Day, atau mungkin plan lain yang disiapkan oleh WWE. Yang jelas di sini ini misi Cody lah istilahnya dengan Judgment Day, karena waktu itu championshipnya direbut lagi oleh Judgment Day, si Damian Priest dan juga Finn Balor. Untuk Damian Priest mendapatkan kekalahan menurut saya tidak akan begitu menyakitkan bagi dia, untuk karakternya juga, karena dia masih sebagai pemegang koper dan juga dia masih champion. It's okay, it's non-title match, it's gonna be fine for Damian Priest. Lanjut lagi match championship kita, United States Championship, Rey Mysterio versus Logan Paul ya. Logan Paul setelah match lawan Dylan Dennis ya, di sebuah match tinju begitu, dia langsung menyasar US title-nya Rey Mysterio. Terus kemudian dia datang ke SmackDown, sudah datang ke Raw. Ini cepat aja guys kalau menurut saya. Si Logan Paul ini muncul itu agak cepat aja gitu. Cepat langsung dapat championship match. Saya sempat mengungkapkan pikiran saya ketika tahu Logan Paul menantang US Championship. Saya kira Logan Paul akan menang. Kenapa saya berpikir begitu? Jadi gini guys, Logan Paul ini sempat bilang kalau dia pengen punya title, pengen ada pencapaian sebuah title di karirnya di WWE ini, dan itu nggak mungkin world title. Kalau saya bilang, dia pernah ngomong ke Triple H, dia pernah ngomong untuk pengen dapat title kalau nggak salah. Terus kayaknya nggak mungkin Triple H mengiyakan ketika itu maksudnya world title, nggak mungkin. Saya nggak akan percaya itu karena saat ini kan masih dipegang Roman Reigns gitu. Jadi Logan Paul masuk akal kalau dia akan menang US title. Kalau saya bilang guys ya, untuk janji yang mungkin sudah diberikan kepada Logan Paul oleh Triple H, US title lah yang pas.
Terus saya baca rumor, baca prediksi lain juga, katanya Logan Paul akan feud dengan setelah ini dia akan feud dengan Kevin Owens, karena diperlihatkan teasingnya pada saat episode SmackDown kemarin dia ketemu dengan Kevin Owens. Bisa jadi dia akan feud dengan Kevin Owens setelah ini. Dengan dia bilang dia feud dengan Kevin Owens, mungkin di Royal Rumble, bukan di Survivor Series, pasti ini kan part timer ya si Logan Paul, pasti dia gak akan muncul lama. Kalau Logan Paul menang US title, dia pegang champion. Jelas ini sebuah hal yang baik untuk WWE, karena WWE bisa mempromosikan championship-nya, title-nya ini, brand-nya kepada semua kalangan ya, dengan dibawa oleh Logan Paul ini. Tapi Logan Paul kan part-timer, dia nggak akan muncul sering di SmackDown. Dan ini bisa membuat title-nya nggak ada di acara mingguan. Roman Reigns nggak ada di mingguan, US nggak ada di mingguan. Habis dong titlenya. Apa yang kaliber yang dipeributkan di sana? Modal storyline doang nggak akan kuat. Tadinya saya pikir masuk akal kalau Logan Paul menang, tapi saat ini saya jadi memikir, kalau Logan Paul menang, terus championship-nya mau dibawa gitu aja gitu. Habis dong championship yang ada di SmackDown. Sisanya woman doang sama tag team. Kalaupun Logan menang, ya dia muncul lah, mungkin dia match lagi harusnya di Survivor Series, biar gak kelamaan nunggu Royal Rumble untuk dia bisa muncul terus. Kalau saya bilang Logan Paul bisa kalah, Rey Mysterio bisa menang di match ini. Jadi prediksi saya retain the championship untuk Rey Mysterio. Apakah Logan Paul next time bisa dapatkan kesempatan? Kontraknya masih panjang guys, masih mungkin 1 atau 2 tahun lagi ya, 1 tahun lah ya. Logan Paul ada di WWE, masih ada kesempatan dia pegang title. Mungkin bukan title US atau mungkin title lain, dan mungkin bukan sekarang ya guys ya. Untuk ini mungkin agak bimbang saya, tapi saya coba tetapkan prediksi saya ada di retain United States Champion still Rey Mysterio. Lanjut lagi, kita ketemu dengan match yang cukup saya tunggu-tunggu guys. Ini dia World Heavyweight Championship match, Seth freaking Rollins melawan Drew McIntyre. Drew McIntyre dirumorkan sampai sekarang belum tanda tangan kontrak baru, yang mana berakhir di bulan April. Sebenarnya kontraknya Drew yang original itu berakhir di Desember tahun ini, tapi karena dia pernah cedera dan off, jadi di-extend oleh WWE secara otomatis menuju April setelah WrestleMania guys. Kenapa dia nggak tanda tangan kontrak? Saya sudah ngomong di Gula Talk ya teman-teman ya. Itu singkatnya karena Drew minta biaya ataupun nilai segini, WWE tidak bisa mengabulkan nilai yang diminta Drew, karena mungkin beranggapan ya untuk dari segi bisnis atau pertimbangan lain, banyak lah pertimbangannya, tapi mereka nggak bertemu dengan persetujuan angka ini. Katanya begitu. Sampai sekarang belum tanda tangan kontrak. Namanya rumor ya, bisa salah bisa benar, dan saya ingin sekali Drew bisa menang biar set off dulu lah. Off dulu, istirahat dulu, punggungnya dibenerin dulu. Mungkin akan lama gitu. Tapi Drew menang masih akan bisa kita terima untuk meng-off-kan Seth Rollins di sini. Ini saya belum prediksi ya guys ya. Kalau saya berkeinginan Drew menang, Seth udah aja. Dan Drew ini membawa cerita di mana dia yang OTW turn heel, slow burn istilahnya, kalau Dave Meltzer bilang tuh slow burn. Jadi turn heel-nya tuh pelan-pelan dengan tema, dengan topik adalah dia yang dendam sama Bloodline, tidak bisa menerima kedatangan Jey Uso, dan dia memusuhi semua orang yang maksa dia untuk terima Jey Uso. Dengan dendam yang dia simpan, di mana Bloodline yang menggagalkan usaha dia untuk menang championship di kandangnya di Clash at the Castle, itu masih dendam buat dia. Dan Seth Rollins pun masih mendukung Jey Uso di sini biar Drew tuh move on, tapi Drew tetap masih dendam, nggak bisa memaafkan Jey Uso. Dan saya tahu ini endingnya pasti akan heel turn. Dan saya sekali lagi bilang Drew menang. Kita tahu di Raw itu di build up, di mana Rhea Ripley itu ada kong kali kong dengan Drew, terus Rhea Ripley coba mendekati Seth Rollins. Entah apa nanti jadinya. Saya yakin ada sedikit twist yang disajikan WWE di ending.
Atau mungkin mereka bikin kesepakatan dengan Drew apa gimana? Kalau saya ya mau main berimajinasi apa yang akan terjadi, saya coba berimajinasi seperti ini guys. Seth Rollins retain championship tapi dengan kondisi tubuh yang sakit. Terus dihajar oleh Drew turun heel full di Crown Jewel. Keluar Damian Priest cash in dan berhasil. Saya nggak tahu ya. Titik ini saya berpikir seperti itu guys. Nggak tahu guys. Kayaknya iya. Nggak juga nggak apa-apa lah. Kalau menurut saya, prediksi saya berpikir seperti itu. Damian Priest boleh kalah lawan Cody, tapi dia masih punya koper. Dan Triple H pasti akan membuat koper ini worth it. Jangan kejadian sama kayak teori lagi. Dan ini waktu yang baik, waktu yang bagus menurut saya, waktu yang tepat lah. Drew kalah dulu aja, nggak apa-apa. Drew kalah, jangan Drew kalau malah berpikir malah jangan Drew menang. Drew menang terus cash in, jangan. Atau Drew menang nggak cash in, terus Drew akan sebentar pegang championnya. Mungkin sebulan doang atau 2 bulan. Kalau saya bilang masih dengan pendirian saya tadi, saya sebutin prediksinya adalah Rollins menang dan cash in Damian Priest. Entah apa kesepakatan yang di build up oleh Drew dan juga Mami di sini guys ya. Jangan-jangan mungkin Drew masuk Judgment Day, nggak tahu lah guys ya. Itu belakangan saya pikir ya, tapi saya berpikir hasilnya aja. Mudah-mudahan seperti itu, nggak juga nggak apa-apa guys. Namanya juga prediksi. Lanjut lagi, kita ketemu dengan match berikutnya adalah WWE Women's Championship. Io Sky, Bianca Belair. Bianca Belair baru aja return dan langsung menantang Io Sky karena dia dendam dengan damage control yang membuat dia off. Bianca Belair balik ke SmackDown, langsung menyasar Io Sky. It's that simple. The revenge, balas dendam. Dia mau merebut title Io Sky. Saya bilang belum lah. Biar Io Sky masih pegang. Saya sudah bilang nih beberapa kali diprediksi dan di Bacolong, di Gula Talk juga. Io Sky ini entah, nggak tahu ya, Triple H berpikir Io Sky tidak layak di push secara fokus untuk dia singles Women's Champion, atau memang karakternya Io emang seperti itu, harus dibangun atau dibantu dengan Bayley karena mereka heel begitu guys ya. Tapi tetap saya dengan opini saya di mana championshipnya Io Sky tidak terlalu worth it untuk karakter ataupun untuk karir dia, untuk storyline yang jalan saat ini. Prediksi saya masih Io Sky yang megang championship ya guys ya. Sampai kita ke match berikutnya, ada Women's World Championship Fatal 5-Way ya. Kita punya Rhea Ripley, Nia Jax, Shayna Baszler, Zoey Stark, dan Raquel Rodriguez. Komentar saya terhadap build up match ini salah satu cara WWE untuk membuat membuat opini lah, membuat image lah ya. Kalau Women's Division Monday Night Raw itu garang, seru, ganas, keren gitu. Dia mau build up seperti itu. Jadi ada 5 orang yang disetarakan selevel main eventer. Kalau menurut saya harusnya cuma triple threat aja ya kan. Yang bertempur harusnya cuma Raquel, Rhea Ripley sama Nia Jax doang. Tapi mungkin Triple H ngerasa tidak terlalu menarik kalau cuma 3 orang ini aja. Tambah 2 lagi yang saya mau naikin juga, yaitu Shayna dan Zoey Stark. Yang saya kira awalnya mereka akan tag team, ternyata mereka dimasukkan ke dalam Fatal 5-Way ini. Dan Rhea Ripley sebagai champion, kalau karakter story oke, nice, good. Kalau defendingnya ini loh kurang banget. Dia match mempertahankan titlenya sangat-sangat minim guys. Oke dia pegang lama, oke dia mendominasi, tapi dia hanya bantu-bantu doang. Hampir nggak pernah dia dapat storyline yang jelas dan kelihatan kalau dia akan terancam gitu. Nggak pernah si Rhea Ripley ini. Oke kemarin dia cedera, tapi setelah cedera apa? Nggak ada, Natalia doang paling. Raquel juga ya tidak dianggap mumpuni juga dalam story ini. Kelihatan masih OP banget Rhea Ripley. Fatal 5-Way mungkin membuat kita langsung bertanya-tanya, apakah ada orang yang akan dipin selain Rhea Ripley untuk mendapatkan title tersebut? Bisa jadi guys, bisa jadi Rhea Ripley kehilangan title di match Fatal 5-Way. Karena bisa aja Nia Jax ngunci Zoey Stark, Nia Jax yang menang title, Raquel ngunci Shayna, Raquel yang menang title. Bisa banget begitu. Tapi saya memprediksi guys, Rhea Ripley kehilangan titlenya di sini. Kalau Rhea Ripley kehilangan title di sini,
itu akan sangat berpengaruh dengan cerita Judgment Day di Monday Nitro, di mana Muktai sudah prediksi tadi si Damian Priest menang title utama, Mami kehilangan title. It's gonna be a great story for Monday Nitro, guys. Itu yang saya ingin terjadi, dan saya memprediksi kalau Rhea akan kehilangan title. Tapi bukan berarti Rhea nggak pegang title lagi lama gitu. Mungkin dia akan bisa rebut lagi dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, guys. Sama kayak Dominic, kehilangan title bisa rebut lagi. Sama kayak Priest sama Balor, bisa rebut title kehilangan lagi. Kehilangan title terus dapat lagi gitu. Nah, Mami juga akan begitu kalau saya bilang. Dia akan kehilangan title di Crown Jewel, dia akan rebut lagi dalam 1 atau 2 minggu. Jadi mereka semua jadi 2-time world champion, 2-time champion lah istilahnya. Gitu prediksi saya untuk match Fatal 5-Way. Ekspektasi kita apa ya? Seru aja. Serunya itu mereka ya bergantian menyerang, rame gitu. Badass-nya Shayna mungkin diperlihatkan, kemampuan atletisnya Zoe, kekuatannya Raquel. Nia Jax nggak usah lah guys. Sampai kita ke main event ya. Langsung aja kita akan bahas main eventnya, guys. Kita ketemu dengan Roman Reigns, the Tribal Chief, melawan LA Knight. Yeah, nggak mungkin LA Knight menang, guys. Gimana pun juga nggak. Susah, guys. Susah kalau saya bilang ya. Tapi apa yang kita harapkan di sini? Story apa yang mereka sajikan. WWE mencoba untuk bagaimana caranya untuk memperlihatkan kalau LA Knight ini sudah layak main eventer, sudah layak lawan Roman Reigns, dan ini bagian dari mega push yang dia dapatkan untuk sang mega star dia, LA Knight ini. Dan ini push yang tepat, dan ini yang mungkin diinginkan banyak orang gitu. Kalau kita ambil dari sisi baiknya, kalau misalnya LA Knight menang, mending nggak usah menang kalau saya bilang. Itu malah jadi akan gimana ya, guys ya? Istilahnya merusak plan semuanya. Karena kita tahu plannya adalah, atau rencananya adalah Cody Roman lagi gitu loh. Di WrestleMania pasti untuk title. Dan ini sudah tahu lah siapa yang menang. Walaupun ini main event, kita udah tahu siapa yang menang. Tapi ya untuk melihat LA Knight face to face dengan Roman Reigns, it's great for LA Knight gitu, guys. Ini push yang oke untuk LA Knight. Semoga dari match ini, walaupun dia kalah, dia bisa comeback up gitu ya, bisa naik lagi, bisa stay di puncak dengan hype yang sama sebesar selama ini gitu. Kalau saya bilang, ya udah, prediksinya udah jelas, Roman Reigns yang akan retain the championship, undisputed WWE Universal Championship. Dan siapa menantang berikutnya Roman Reigns? Roman Reigns nggak akan main di Survivor Series katanya, guys. Gak dischedulkan ya di Survivor Series. Mungkin dia akan muncul di Desember sekali, nggak tahu. Tapi Royal Rumble dia akan muncul. Bisa jadi Royal Rumble dia akan ketemu AJ Styles. AJ Styles mungkin balas dendamnya di Royal Rumble mungkin ya, nggak tahu ya, guys ya. Karena memang setelah itu dia langsung fokus untuk Cody finish the story ke WrestleMania. We're gonna see what's gonna happen next ya. Tapi yang jelas, Crown Jewel adalah sebuah event yang cukup padat menurut saya. Siap-siap kejutan yang akan diberikan WWE, twist ending yang akan dikasih WWE di sini, yang bisa membuat kita jadi worth it lah begadang malam-malam nonton Crown Jewel, guys ya. Mari kita sama-sama di Watch Along, gabung di Watch Along saya di channel Gilang Gula. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini sampai habis. Semangat selalu dan thank you.